tafahama, akan tapi hal itu telah menjadi besar dalam hati mereka, fi nufusim, dalam hati mereka. Wa ra'annahum min kibaril mujtahidin, dan mereka menganggap diri mereka sebagai mujtahid besar. Wa hasibu anna bihi tatimu indallah jalalatu syakhsiyatihim, dan mereka menyangka dengan mereka melakukan hal itu di sisi Allah telah agung diri mereka, telah agung kepribadian mereka, menjadi orang yang mulia di sisi Allah menurut mereka. Wahia jaufa, padahal dalam hati mereka itu kosong. Katiflin farik, seperti drum yang kosong. Yufarqa'u, yang dipukul. Jadi perasaannya itu sudah belajar hadis, belajaran sudah menghafal hadis banyak-banyak, tapi ternyata tidak ikut jalur yang semestinya ternyata itu. Ternyata kosong ternyata itu. Ternyata isinya adalah kebencian kepada sesama muslim ternyata. Walakin kama yuqal, akan tapi dalam peribahasa Arab, likulli saqitatun laqitah, setiap sesuatu yang jatuh mesti ada yang mengambil. Nah ini peribahasa bahasa Arab ini luar biasa ini. Sesuatu yang jatuh itu mesti ada yang ngambil. Maknanya bagaimana? Walaupun sesuatu itu kelihatannya jelek, ya ini kan katanya kan menurut jumhur ulama ini kan sesuatu yang rendah, nggak bermutu, tapi kok masih banyak yang ngikuti? Iya, karena memang seperti itu sudah menjadi kaidahnya. Setiap sesuatu yang jatuh mesti ada yang ngambil, itu mesti ada. Ya. Ibaratnya ada musim panen, lagi musim panen misalkan, lagi musim panen padi itu, maka orang-orang yang nggak punya sawah itu, orang-orang yang nggak panen itu datang ke sawah. Ngapain? Nggak punya sawah, nggak panen, itu ngambil sisa-sisa gresekan padi itu loh. Nah, sisa yang jelek-jelek itu yang nggak keambil sama yang panen itu diambilin. Apa itu? Diambilin itu. Ngasak. Ngasak. Seperti itu istilah Jawanya. Diambilin sama mereka itu, orang-orang yang nggak punya. Maka habis itu dikumpulin satu karung jadi itu, masih satu karung itu dibawa. Kemudian habis itu dibawa ke rumahnya, tengah-tengah jalan itu yang jatuh itu ada lagi itu. Tengah-tengah di bawah itu, tengah-tengah dipikul ada yang jatuh lagi. Yang jatuh itulah dimakan ayam. Ya. Yang jatuh dimakan ayam, dimakan-makan sama hewan-hewan yang makan padi-padi itu, dimakan ayam akhirnya itu. Nah kemudian habis dimakan ayam itu jadi telek. Jadilah kotoran ayam. Lah kotoran ayam juga masih ada yang makan itu, ada hewan-hewan yang makan kok. Entah hewan apa, kutu apa segala macam. Maknanya bagaimana maknanya? Sesuatu itu yang rendah, yang sangat rendah, bahkan paling rendahnya rendah itulah mesti ada yang ambil itu mesti. Sudah menjadi hukum kehidupan seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan ini, walaupun ini keilmuan, ini pemikiran ini adalah menurut jumhur ulama adalah pemikiran yang keliru. Nah, kita nggak bahasakan yang ekstrim, keliru, pemikiran yang keliru, maka tetap ini adalah pemikiran yang tidak bermutu. Yang mana yang ngambil pun adalah orang-orang yang tidak bermutu hakikatnya, seperti itu. Yang bilang siapa? Ini yang bilang adalah ulama Yaman waktu itu. Mimman yatba'u kulla na'ik, yaitu setiap orang yang mengikuti orang yang berteriak. Fakatsirun minal awam, maka banyak orang-orang awam, yagurruhum, yang tertipu oleh mereka. Bahraju haula'il ladzin, tertipu oleh teriakan-teriakan mereka, gaungan-gaungan mereka. Yurawijuna aqwalahum, yang mereka mempromosikan kata-kata mereka, pendapat mereka. Bizami annahum wahdahum alal haqq, dengan persangkaan bahwasanya hanya mereka yang benar. Wa mutaba'ati sunnah, dan hanya mereka yang mengikuti sunnah. Wa yad'abuna ala nashri haula, dan kemudian mereka menyebarkan semua itu indaman la ilmalah, kepada orang yang tidak punya ilmu. Nah, ini yang repot di sini. Yang repot di sini. Orang yang nggak punya ilmu, kemudian dia mau belajar ilmu, nah kemudian dia belajarnya keliru, itu cepet banget itu. Ya, dari awalnya itu memang bukan orang yang senang ibadah. Awalnya bukan orang yang senang ibadah, kemudian dikasih ilmu, dikasih ibadah, cara yang ringkas, yang simpel. Nah, walaupun itu nyalakan neraka segala macam nggak masalah, tapi kan ringkas, tapi kan simpel, nggak usah bertele-tele, nggak usah lama-lama. Ya habis sholat ya pergi aja, ngapain ada repot-repot lagi, dikir-dikirnya ngapain? Karena pada awalnya terbiasa seperti itu, terbiasa nggak sholat kok.
kemudian dia dapat ilmu yang ringkas seperti itu, langsung seneng dia. Wah, ringkas ini enak ini, ternyata ada yang ringkas seperti ini, ada ternyata mudah, langsung surga ternyata mudah ini. Ada yang seperti itu. Karena apa? La ilma lahu, karena berawal dari tidak punya kapasitas keilmuan yang memadai, atau tidak ada arahan yang menunjukkan kepada keilmuan yang sebenarnya. Punya radio, punya apa lagi, channel-channel YouTube, punya segala macam media pokoknya. Karena apa? Ya karena wallahu alam, karena apa kok punya banyak itu. Sementara yang biasanya mengarahkan kepada yang lurus, yang mengarahkan kepada yang jumhur ulama yang dari kurun ke kurun yang semestinya itu malah sedikit, itu kenapa? Allah alam. Tapi itu benar-benar banyak terjadi, dan lebih banyak yang suara mereka. Makanya hati-hati kalau misalkan kita nggak punya ilmu yang memadai, hati-hati. Ini zamannya misalkan status, zamannya apa broadcast gampang sekali, dengan WA tinggal berbagi gitu aja 100 orang bisa langsung berbagi. Ternyata dari ulama-ulama yang keyakinannya keliru, dari ulama-ulama yang manhajnya keliru, dari ulama-ulama yang tidak ikut jumhur, akhirnya apa? Bertentangan dengan mayoritas yang ada, bahkan bertentangan dengan ulama-ulama yang ada, akhirnya apa? Nggak jadi amal agama. Uang ilmu itu untuk amal agama malah pada padu malahan, pada perang masing-masing akhirnya. Yang seneng siapa? Yang nggak punya, yang orang-orang yang nggak ngaji yang seneng. Orang-orang Islam kalau misalkan berantem, yang seneng siapa? Yang bukan Islam yang seneng. Seperti itu tujuannya, memang seperti itu, dibuat seperti itu. Wa naskurullah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu ayya sahiba risalah. Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan orang yang mengarang kitab ini, yaitu Said Abdul Al-Haddad, dita'rifin nas, untuk memberitahukan kepada manusia qadr hadhihi nihlah al-fasidah, ukurannya aliran yang rusak, bima bayyana min sawatinil adillah, dengan sesuatu yang menjelaskan dalil-dalil yang cemerlang, dengan dalil-dalil yang cemerlang maknanya. Raddan ala Syukairi, yang mana dalil-dalil tersebut menolak pemikiran Syukairi, yang mana kemarin sudah kita bahas bahwasanya buku ini adalah untuk menjawab daripada tuduhan-tuduhannya Asy-Syukairi. Sahibil kitabil ladzi huwa raddun ala jami' awanih, sekaligus dengan juga menolak juga kitab-kitab yang lainnya, bukannya Syukairi saja, pengikut-pengikutnya pun semuanya juga jawab dengan jawaban kitab ini. Min ahli hizbihi, daripada rombongannya. Wa qadu ala syududihim, dan beliau telah menuntaskan pendapat-pendapat mereka yang nyeleneh. Wa arahum, dan beliau telah mempermalukan mereka. Hatta yuzhada ala tibaihim man hadahullah, sehingga orang-orang yang dapat hidayah Allah malu untuk mengikuti mereka. Jadi waktu itu dengan terbitnya kitab ini, dengan penjelasannya kitab ini sudah di mana-mana waktu itu, maka orang-orang yang dapat hidayah dari Allah tentunya ya. Kalau misalkan nggak dapat hidayah repot lagi. Orang-orang yang dapat hidayah Allah, orang-orang dipilih Allah, udah malu ikut mereka itu, malu malahan. Oh ternyata ini pemikiran yang aneh, ternyata nggak ikut ulama-ulama yang dulu ternyata ini. Wa ana uqarridu hadhihi risalah al-maliyah, maka inilah aku puji beliau dengan risalah ini al-maliyah yang penuh bil adillah, dengan dalil-dalil allati la tada'u qawlan liqa'il, yang mana dalil tersebut dapat membungkam orang yang berbicara, binisbatil izalati ma, yaitu untuk menghilangkan sesuatu, qaddara bihi wajhal haq, yang membuat keruh wajah kebenaran. Kitab As-Sunan wal Mubtada'at, yaitu kitab As-Sunan wal Mubtada'at. Maka kitab ini disusun untuk menjawab daripada yaitu kitab As-Sunan wal Mubtada'at. Wallahu a'lam. Ini adalah daripada sedikit muqaddimah yang kita ambil daripada kitabnya beliau ini, yang mana intinya adalah pemikiran-pemikiran yang seperti itu memang benar-benar tidak diikuti, tidak diwarisi, tidak menjadi tradisi ulama-ulama sebelum kita, itu tidak seperti itu. Mereka itu adalah baru-baru saja mengumpulkan dalil-dalil sendiri, menyimpulkan kesimpulan sendiri, ya, kemudian disebar-sebar luaskan kepada siapa? Kepada orang yang hakikatnya tidak tahu. Yang punya tidak tahu ini punya mental, kemudian nyampaikan kepada yang yang lainnya, akhirnya yang tersebar itu yang ilmu yang tidak tahu itu akhirnya. Orang-orang yang tahu nggak punya mental, orang-orang yang tahu ini malah dim, akhirnya yang pengetahuan yang sebenarnya malah nggak kesebar. Maka bagaimana yang kita yang sudah tahu, bagaimana kita yang sudah sedikit-sedikit tahu, nah
Kita belajar bersama-sama untuk menyampaikan sedikit-sedikit dengan hikmah. Ini dibuat seperti ini, kita kaji kitab ini bukan menjadi orang yang ekstrim kedua lagi, bukan. Bukan mana orangnya mana, bukan. Tapi untuk mengetahui bahwasanya ada memang orang-orang seperti itu sejak zaman dahulu itu sudah dijawab terus, muncul lagi ya, memang itu adalah ladang dakwah kita. Kalau misalkan nggak seperti itu, nanti kita nggak jadi dakwah lagi, nggak jadi mikir umat lagi akhirnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan silahkan insyaallah.